Pertahanan untuk seluruh angkutan kepentingan pertahanan itu menggunakan PT DI. Di masa Orde Baru, industri strategis khususnya di bidang pertahanan berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Riset dan Teknologi. Tapi kini, industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan dengan penanggung jawab Wakil Menteri Pertahanan Bapak Wahyu Sakti Trenggono. Beliau bukan seorang tentara, apalagi seorang jenderal. Latar belakangnya adalah pengusaha di bidang telekomunikasi yang kerap dijuluki sebagai Raja Menara. Bagaimana beliau akan membawa industri pertahanan ini ke depan? Saya Alexander Sudrajat akan berbincang langsung dengan Bapak Wahyu Trenggono. Pak Trenggono, terima kasih banyak sudah bersedia menerima kami, meskipun kemarin sempat muter-muter, kita kejar-kejaran itu untuk waktu yang cocok. Salah tempat. Pak Treng, sesuai dengan jabatan Bapak yang mendapat amanah khusus dari Pak Jokowi menangani bisnis alutsista, ya kan, kurang lebih begitu ya Pak ya, sebagai Wakil Menteri Pertahanan itu. Jadi gini ya, saya 3 bulan pertama ketika diberi tugas sama beliau itu belajar secara menyeluruh. Ini lumayan cepat itu. Kalau saya pikir tuh 16 SKS mesti diselesaikan dalam 3 bulan setengah. Juga sesuatu yang nggak mudah ya. Ya saya belajar betul tentang pertahanan, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 soal pertahanan dan seterusnya sampai Undang-Undang 16, ya kan. Nah, itu saya pikir saya belajar juga di negara maju seperti Amerika itu kan ada DARPA ya, jadi Defense Research itu sudah setelah Perang Dunia Kedua tuh Amerika itu mengembangkan itu. Nah, kemudian saya berpikir setelah saya lihat lagi sebetulnya Indonesia itu pada zamannya Orde Baru sudah mulai zaman Pak Habibie almarhum. Itu kan ada BPPT dan ada BPIS dulu, Badan Pengelola Industri Strategis ya. Nah, lalu artefaknya mesti ada nih, ada Pindad, ada PAL, ada PT DI, ada LEN, ada Krakatau Steel, kemudian ada Dahana, ya kan. Nah ini kan jadi nggak dari nol lagi ya sebetulnya ya, Bapak ya. Cuman kan harusnya, ini kan harusnya ini menjadi industri yang hebat harusnya. Ya. Satu contoh misalnya PT DI. Kenapa pada waktu itu almarhum Pak Habibie misalnya memilih kerjasama PT DI itu dengan CASA Spanyol. Ya. Wah, saya pikir setelah saya pelajari mendalam, saya termasuk belajar cepat. Saya pikir itu yang paling benar, karena dua raksasa Boeing sama Airbus itu kan besar. Nah, jadi ini tidak mengganggu sebetulnya. Di satu sisi sebetulnya kebutuhan di negara kita ini kan pulau-pulau. Jadi misalnya Denpasar, Waikabubak, Denpasar, Waingapu, Denpasar atau Waingapu ke Labuan Bajo, atau kemudian Jakarta Bandung, Jakarta Tasik, ya kan? Misalnya terus kemudian Bandung Semarang, itu cukup dengan pesawat-pesawat kecil gitu ya. Ya kan? Nah, CN 235 itu kan juga sudah original desainnya putra-putri Indonesia di PT DI, ya kan. Nah, di sebuah negara seperti kayak Amerika itu ada Boeing, terus kemudian ada Airbus, bahkan Airbus itu sekarang malah berkembang ownership-nya beberapa negara di Eropa. Nah, PT DI saya pikir mestinya dengan luasan wilayah Indonesia yang begini besar, itu kalau misalnya diberi kesempatan oleh pemerintah, ya kan, diberi kesempatan oleh pemerintah untuk angkutan transportasi umum dan lain sebagainya, itu juga dia akan hidup. Tapi di sisi lain saya melihat ini, maka saya berusaha di Kementerian Pertahanan untuk seluruh angkutan kepentingan pertahanan itu menggunakan PT DI. Jadi artinya memberi kesempatan kepada PT DI untuk membuatnya gitu. Ada order-order. Ya, ordernya kita dorong. Special order. Artinya kalau tadinya butuh angkutan besar yang kita selalu import dari luar, ya kita
dorong melalui PTDI. Dengan demikian PTDI nanti akan menjadi perusahaan yang cukup kuat di kawasan gitu. Nah Pak, dari sejumlah perusahaan yang di BPIS itu kan ada hampir belasan lah ya, usianya udah 30 tahunan tuh. Itu mana yang sudah betul-betul mandiri, mana yang masih harus disubsidi? Sebenarnya begini ya, kalau secara umum kan ada 3 core di situ. Ya. Itu ada penerbangan PTDI, lalu kemudian PT PAL, untuk kapal, lalu kemudian ada kendaraan tempur dan lain sebagainya itu Pindad, ya kan, lalu kemudian senjata dan sebagainya itu Pindad. Nah, PTDI dan PT PAL kalau menurut pandangan saya masih belum efisien atau cenderung untuk kemudian tidak kurang bagus lah artinya. Namun demikian saya udah pergi ke seluruh tiga-tiganya itu. Saya sudah pergi. Saya melihat potensi bahwa kalau ini diberi kesempatan, khususnya dari Kementerian Pertahanan, kita dorong semua ke situ, dia harusnya bisa lebih bagus. Tentu manajemennya juga harus di-upgrade lah, ya kan. Contoh misalnya PAL ini harusnya menjadi perusahaan perkapalan nasional yang menjadi paling hebat di kawasan. Karena kita ini pulau-pulau. Kita pulau-pulau. Lalu marketnya juga besar. Seperti kayak misalnya Kepulauan Fiji, wah itu daerah negara-negara Pasifik lah ya, di negara Pasifik. Kan dia juga butuh. Ya, karena kalau PT PAL yang menjadi besar, itu salah satu concern juga saya, terutama saya bersama dengan Menteri Pertahanan untuk kemudian menjawab visinya Presiden, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu yang nanti ke depannya harapan saya itu adalah industri pertahanan kita kuat, yang turunannya itu untuk kepentingan nasional dulu utama. Nasional juga. Jadi artinya kalau misalnya gini, PT PAL menjadi besar karena dia mampu membangun kapal-kapal yang hebat. Nah itu memang harusnya nggak ada istilahnya dia rugi, tuh saya nggak ngelihat itu. Harusnya kalau sampai dia rugi pasti ada salah manajemen. Nah ini tentu manajemennya saya udah minta juga kepada Pak Erick Thohir, kita bantuin di situ untuk supaya manajemennya jadi benar gitu. Kira-kira gitu. Contoh saja misalnya saya berikan order kepada PT PAL untuk membuat 2 frigat baru-baru ini. Iya, sekarang dalam proses. 2 frigat itu nilainya 720 juta US dollar. Ya, transfer teknologi dari itu kerjasama dengan teknologinya dari Denmark. Ya kan? Nah, tapi 100% dibuat di PT PAL. 2 frigat itu saja, kalau 720 kurang lebih sekitar di atas 11 triliunan. Nah itu kan pekerjaan itu saja 5 tahun setengah nih, baru bisa selesai dia. Jadi kalau dia fokus itu saja udah bagus gitu. Nah, kalau dia mau memperlebar, tentu seluruh industri galangan di Indonesia ini ya mesti bisa partnership atau kerjasama dengan PT PAL sehingga dia menjadi galangan yang besar gitu. Itu dari sisi selain untuk kepentingan industri pertahanan, juga ujungnya nanti dia punya kemampuan untuk komersil. Tapi udahlah, industri pertahanannya yang butuh banyak kok. Ya kan? Terus kemudian Pindad. Kemarin saya lihat, saya pergi ke pabriknya Pindad. Saya lihat kita ini punya kebutuhan peluru TNI, Polri. Yang Bapak bilang, ini kok alat produksinya buatan tahun 60-an masih jadul banget gitu kan. Coba bayangin. Dari zaman gua lahir tuh sampai sekarang masih dipakai. Ya memang masih jalan, tapi kualitasnya memang berpengaruh terhadap kualitas tentunya. Sangat berpengaruh. Jadi coba bayangin gini, misalnya itu ya kita butuh kurang lebih 1 miliar peluru per tahun. Per tahun 1 miliar peluru. Kapasitas dia cuma 250 juta. Terus saya pergi, saya lihat, saya tanya nih sama direksinya, ini reject rate-nya berapa? 1,4% atau 1, sekian persen gitu. Wah, saya pikir hebat juga nih. Walaupun sistemnya dia belum just in time gitu ya. Tapi saya pikir masih oke.
Cuman saya bilang, udah nanti pakai ini dong, conveyor supaya lebih otomasi, sehingga kapasitasnya naik. Saya nongkrong di finish unit. Saya nongkrong, ada 2 ibu-ibu, ya kan, yang 2 karyawati lah katakan. Setiap begitu dia keluar dari mesin, ban berjalan gitu ya. Sampai 22 kali baru keambil 2. 22 kali putaran lagi ambil 2. Ini muter balik lagi kenapa? Ya karena yang lolos yang udah bisa di packing ini baru cuma 2, yang lainnya mesti masuk diproses lagi. Oh berarti ini beranak 2 kali. Jadi bayangkan kalau itu harusnya mesin begitu selesai ya langsung masuk ke packaging gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, saya bilang kapasitas kamu bisa mencapai 1 miliar, ini bisa 4 kalinya. Nah untuk itu saya minta kepada manajemen Pindad untuk dilakukan pembaruan, modernisasi modernisasi seluruh mesin-mesin produksinya dari tahun 62 bayangin. Tapi modernisasi kan juga butuh modal gede. Loh, kan itu bisnis. Kalau saya sebagai orang bisnis saya garansi seluruh kapasitas produksi kamu saya ambil. Ya kan saya beli. Iya kan gampang, tinggal kalau hitung-hitungannya keuntungannya real nyata nggak ada problem dengan kredit itu ya. Pasti dibutuhkan. Itu baru dalam negeri. Luar negeri juga seperti kayak misalnya Pindad sekarang mau jualan tank ke Filipina. Malam ini kalau nggak salah itu dirutnya pergi ke Filipina ya untuk kemudian tanda tangan hitung-hitungan berapa besar, berapa jumlah banyak yang mau dibeli dan seterusnya. Jadi artinya selama kualitas produksi yang kita bagus, kualitasnya oke, tapi kapasitasnya kan belum meningkat. Karena apa? Karena belum dimodernisasi. Nah itu kira-kira contohnya. Memberi target kapan itu modernisasi bisa dilakukan? Ya saya bilang saya akan bantuin apapun namanya, pokoknya tahun ini harus dilakukan modernisasi supaya tahun depan itu kapasitasnya bisa naik. Ya tentu dia step by step ya, mulai dari ditarik mulai dari depan ke belakang sampai kemudian ujungnya raw material itu sedapat mungkin juga akhirnya bisa diproduksi sendiri. Nah kalau itu bisa dilakukan kita udah bisa ngurangin impor. Gitu. Itu penghematan devisa. Luar biasa. Dan bukan hanya penghematan devisa tapi kan subkon-subkonnya kan banyak dari lokal. Nah ini Bapak baru ngomongin kita 3 industri ya. Iya. Padahal masih ada deretan perusahaan lain di sektor industri strategis persenjataan ini. Nah, jadi sebetulnya yang paling utama itu adalah armor material. Armor material itu bahan baku inti yang misalnya anti tembak dan sebagainya gitu. Itu yang sebenarnya kalau menurut pandangan saya harusnya Krakatau Steel punya kemampuan untuk itu. Tapi oke lah sekarang itu Krakataunya lagi sakit keras. Saya nggak ngerti. Tapi dia dulu menjadi bagian dari bisnis industri strategis ya kan. Tapi kalau di pertahanan itu kita cuma itu tadi tuh. Jadi 3 itu DI, Pindad, PAL, kemudian Dahana bahan peledak ya Dahana. Lalu kemudian satu lagi LAN. Ini integrator LAN-nya. Nah, jadi 5 ini oke. Itu kita akan dorong lah khususnya teknologi yang bisa dikerjakan atau bisa transfer of teknologi ke dalam negeri kita akan dorong sepenuhnya ke dalam negeri. Nah kalau usaha-usaha yang lain kalau dalam bahasa Pak Erick Thohir BUMN kan ya kalau dia hidup enggan mati tak mau kita likuidasi aja atau dari Pak Trenggono ngelihat masih ada prospek dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau 5 ini sangat prospek. Iya, yang 5 kan udah, yang 5 ini memang tidak ada masalah. Tapi yang lain-lainnya itu? Nah, lain kan di luar industri pertahanan saya nggak ikutan lah. Kalau di luar industri pertahanan kan tentu Pak Erick Thohir lah yang punya. Ya maksud saya ada yang terkait dengan industri pertahanan di luar 5 badan usaha itu? Ya supportnya aja. Seperti kayak Krakatau Steel itu. Krakatau Steel kan support raw material, tapi kan dia nggak bisa. Akibatnya karena dia nggak bisa memenuhi, raw materialnya pasti import di sini. Nah itu aja. Kalau untuk semacam pakaian itu di luar industri strategi itu ya? Swasta ya? Itu swasta ya pegang. Tapi nggak apa-apa, swasta kan tetap kemampuan negara kan.
Nah itu kita dukung juga swasta. Kayak saya pernah lihat pameran kan selain TNI ternyata pasukan negara lain juga pakai buatan kita Indonesia, ternyata itu iya. kan yang Sritek itu loh Pak. Sritek, terus kemudian banyak kok, ada Iya, beberapa iya. juga banyak. Nah kalau LAN evaluasinya gimana? LAN itu sebagai sistem integrator. Jadi LAN bagus. Ya, tinggal kesempatan yang harus diberikan sama kemampuannya mesti ditingkatkan. Seperti kayak integrasi antara alat tempur gitu ya, alutsista yang satu dengan alutsista yang lain, modernisasi dan sebagainya gitu. Nah itu saya kira nanti saya sudah koordinasi sama Pak Menteri BUMN untuk kita berikan 100% kita berikan kesempatan, artinya seluruh kebutuhan di Kementerian Pertahanan itu kita berikan kepada 5 perusahaan itu. Nah tentu yang mereka belum sanggup kita akan keluar, tapi kemudian transfer teknologi. Nah Pak, saya tuh pernah lihat juga pameran alutsista itu ada misalnya lembaga Litbang Mabes TNI bisa bikin drone, ternyata ada juga BPPT bisa bikin drone, ini bisa bikin drone. Apa nggak dibikin dalam satu koordinasi aja gitu, nggak masing-masing? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, makin banyak yang Varias. kemampuan itu kan nanti akhirnya kan akan sampai ke masuk ke yang core. Yang core itu kan sampai kombatan. Artinya seperti kayak yang digunakan waktu membunuh Osama. Soleimani itu loh. Ya kan? Oh ya. Qasim Soleimani. Panglimanya Iran itu ya. Itu kan Reaper, kan udah paling tinggi itu di situ. Dan kalau kita bicara perang masa depan tuh ya di level itu. Jadi nanti lebih banyak menghindari kontak langsung. Jadi artinya remote, sistemnya remote itu ya. Kayak main game gitu. Itu perang masa depan. Sama juga biological misalnya gitu, seperti ya saya nggak tahu seperti apa coronavirus itu bagian dari war gitu ya, tapi hipotesis kita dari sisi pertahanan selalu lihatnya ke sana gitu. Karena kan implikasinya kok dahsyat gitu. Secara ekonomi itu lockdown bener kita ya kan gitu. Apa bicara soal artificial intelligence menghadapi ancaman perang kayak gitu, industri pertahanan kita sendiri ready nggak? Kalau melihat tadi paparan masih itu sesuatu yang artificial intelligence nggak bisa didesain dari satu institusi, tapi itu harus dari berbagai. Kita di perguruan tinggi kan banyak sekali fakultas ilmu komputer. Ya. Tentu kita akan berikan challenge itu kepada mereka untuk kemudian mereka melakukan riset dan pengembangan soal itu, gitu. Nah tentu riset dan pengembangan itu kan ada need, kebutuhan. Jadi selain mereka mengembangkan, kita juga ada kebutuhan yang kita berikan, kita offer kepada mereka untuk membuat itu sampai kemudian bisa menurut saya pikir kalau artificial intelligence kita masih bisa lah, lompatannya tuh nggak terlalu jauh dengan kemampuan internasional ya. Tapi kalau levelnya kelas fighter, underwater scene seperti kayak kapal selam, kita cukup jauh tinggal. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Wahyu Trenggono seputar penataan industri pertahanan kita. Beliau memastikan setidaknya ada 3-5 industri pertahanan yang cukup prospektif untuk dikembangkan, tidak hanya untuk kepentingan di dalam negeri, tetapi juga untuk tujuan bisnis atau ekspor, khususnya di kawasan Pasifik. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber lain. Pak Trenggono, terima kasih banyak.